tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian yang rutin setiap Selasa setiap Selasa malam di Masjid Al-Muqarrabin yang sudah sangat terkenal. Al-Muqarrab ini terkenal pokoknya dekatnya pasar Berangkal ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan keterkenalan itu menjadikan masjid ini semakin makmur, dan secara otomatis orang-orang yang memakmurkan masjid juga pasti akan kecipratan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, seorang mukmin itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Tetapi sebenarnya apapun kondisinya seorang mukmin itu baik. Kalau menerima nikmat berarti bersyukur, kalau sedang dicoba menghadapi ujian berarti bersabar. Hanya dua itu saja, seorang mukmin itu pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, termasuk ketika kemarin kita habis ada kontestasi ya, barangkali saya yakin kayaknya insya Allah sama biasa dengan panjenengan semua ya. Siapa-siapa yang kita jadikan sebagai rujukan tentu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, itu yang nomor satu sebelum yang lainnya. Kalaupun akhirnya kemudian ternyata Allah belum memperkenankan saat ini, tidak tahu kalau saat yang akan datang. Sementara kondisinya masih seolah-olah kita berada tidak diberikan kemenangan oleh Allah SWT, tidak masalah. Karena seorang mukmin itu hakikatnya pasti akan ahlan wa sahlan Ustaz. Seorang mukmin itu dimanapun pasti akan menang, dimenangkan oleh Allah SWT, apakah di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak perlu khawatir, karena seorang mukmin itu orientasinya bukan hanya sekedar yang terlihat, terdengar, yang bisa diraba dan lain sebagainya. Bukan faham-faham materialistik, akan tetapi justru alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malam hari ini saya akan menyampaikan mudah-mudahan sebagai sebagai busyra, sebagai kabar gembira, penyejuk hati dan penghibur. Kalau kemarin kita kondisinya mungkin masih lemes ya, sejak tanggal 14 sampai sekarang masih lemes, gimana ini? Tidak perlu kita terlalu larut. Hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, yang ayat ini adalah merupakan ayat yang menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kira-kira bisa merugikan, dan juga kita memiliki rasa optimisme terhadap ampunan Allah SWT dan diberikan pahala yang besar. Allah SWT berfirman, jadi surat ini sebelum saya bacakan, surat ini suatu ketika itu ya, ini asbabun nuzulnya, Ummu Salamah, salah seorang dari beberapa istri Rasulullah SAW itu, yang beliau juga termasuk pintar ya, tapi kepintarannya masih di bawahnya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kok kelompok kami kaum Hawa ini, orang perempuan ini kok hampir tidak pernah disebut di dalam Al-Quran, seolah-olah itu hak surganya untuk laki-laki. Nah, ini seorang istri Nabi pun juga pernah khawatir
Tapi kekhawatiran itu kira-kira kalau sekarang ada nggak ya? Saya mau tanya, bapak-bapak di sini yang sudah sepuh-sepuh ini, istri-istri panjenengan pernah nanya nggak, Pak? Pak, kira-kira sampai nih golekno aku duit iku aku nggak ada mlebu swarga ta mlebu neraka. Nanti takut kelihatan mboten? Atau bahkan justru Ustaz apa gak apa-apa gak usah ada idealis banget. Sithik-sithik ngeliat gak apa-apa kok. Meneh ya istighfar maneh. Nah. Iya, inilah bagaimana istri Rasulullah SAW itu harus kita contoh. Sebegitu hati-hatinya sampai-sampai ketika beliau memahami Al-Qur'an tentang wah, kok gak ono rasa-rasa iki wong wedok sing bakal mlebu swarga. Kemudian setelah Ummu Salamah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian turun ayat ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Mungkin supaya kita tidak mengantuk, boleh kalau ada yang bapak-bapak yang mengambil mushaf nanti bisa saling sekarang mushaf ada di dalam HP. Kalau kemarin masih di BI Palestina dan kampanye, ya sekarang gantilah ya dengan ayat Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wazakirina allaha katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Ayat ini yang menjadi rujukan Nabi ketika menjawab pertanyaan dari Ummu Salamah itu. Sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang muslim, ini adalah karakter yang pertama. Jadi yang pertama, siapa yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan pahala yang besar? Yang pertama adalah innal muslimina wal muslimat, yaitu kelompok orang laki dan perempuan yang muslim. Nah, ini nanti kan ada yang kedua, mukminina wal mukminat. Apa bedanya? Kalau muslim itu orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada tataran zahir, pada tataran zahirnya. Jadi ya perilaku kita, behavior, ya. Jadi hanya sebatas di permukaan. Kalau di dalam di sini mungkin ada para guru, para asatidz yang pernah membuat CPL, capaian pembelajaran itu pasti ada CPA, kognitif, psikomotorik dan afektif. Jadi ini pada tataran psikomotorik. Nah, itu adalah seorang muslim yang akan mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada suatu ketika Rasulullah SAW ini pernah didatangi seorang malaikat yang menyamar jadi seorang laki-laki. Ya, kalau panjenengan semua mungkin sudah pernah dengar hadis ini. Pakaiannya putih, rambutnya hitam legam, dan tidak tahu dari mana dia datang. Kemudian dan nggak ada yang mengenal. Tiba-tiba dia datang, duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu lututnya didekatkan kepada Nabi, kemudian bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan kemudian apa tentang ihsan dan sebagainya. Ini sebagaimana di dalam hadis Arba'in. Yang kedua, kalau kita tahu, an Umar radhiyallahu anhu aydan qala, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya bainama nahnu julusun, ya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Umar ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zata yaumin, ya, pada suatu ketika tiba-tiba ittala alaina rajulun, didatangi, ya, muncul seorang laki-laki syadidun bayadis salab, yaitu orang yang pakaiannya putih, kemudian juga syadidu sawadis sya'ri, yaitu rambutnya sangat hitam legam. Kemudian bertanya tentang al-Islam. Ya Rasul, ya, apa dikatakan begitu? Setelah lututnya ini berdampingan, kemudian wahai Nabi, akhbirni alal Islam,
Beritahukan kepadaku tentang Islam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, kemudian wa tasuma ramadan wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan satu hal yang sangat penting Bapak Ibu semuanya, bahwa rukun Islam ini harus hafal. Adakah di antara kita yang mungkin yang tidak hafal? Ini beberapa waktu yang lalu ketika saya dapat postingan YouTube anak-anak SMA, ada laki-laki ada perempuan, tapi banyak yang perempuannya ada ya berjilbab juga. Ya iseng-iseng ini kayaknya tanya, sebutkan rukun Islam, tidak hafal ya, keliru kabeh itu. Rukun iman tidak hafal. Ini kan gak bahaya lah kira-kira begitu ya. Bahaya itu ya, bukan hanya bahaya sedikit, bahaya betul buat akidah kita, anak-anak kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita fahamkan kembali kepada anak turun kita bahwa rukun Islam itu ada 5. Syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat. Bapak Ibu kalau ada anak-anak sekarang diajari biasanya begini, nun sewu, ini ajaran sing gak jelas ini. Suatu ketika saya berdialog dengan seseorang, mengajak sholat karena biasa. Kemudian nah sholat iku ya nek aku ya ngenteni prilakune apik dhisik. Iku wong ndek kono kae ya sholat kusuk koyo ngono ternyata ya korupsi sik ngene-ngene dan sebagainya. Jadi nek menurut ajaranku ki ya sholat ki nonton atine apik dhisik lagi sholat. Padahal jamaah sekalian, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu sebagai pencegah. Jadi rukun Islam itu setelah syahadat sholat, bukan noto hati. Panjenengan jelaskan. Saya yakin orang yang seperti itu mungkin tidak jelas, tidak paham dia dengan arkanul Islam. Jadi ini biasanya yang nyerempet-nyerempet pada ya begitulah ya. Nah, kemudian yang kedua, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan. Nah, apa yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang mukmin? Kalau tadi orang muslim itu hanya sebatas dia zahirnya. Tapi kalau orang beriman itu dia tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Jadi meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan kemudian dilakukan dengan perilaku. Kalau yang tadi Islam itu yang pertama itu hanya sekedar ya pokok sholat, tapi tidak tahu makna sholat itu. Makanya saya mendorong kepada semuanya ya, kepada siapapun yang saya temui yang bisa saya sampaikan, termasuk kepada mahasiswa saya, nek sholat itu ya ngerteno maknane. Yes, minimal Fatihah, masa Fatihah enggak apalah artinya kan iman. Padahal di dalam surat Al-Fatihah itu kandungannya luar biasa. Ada ihdinas siratal mustaqim, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah termasuk salah satu kuncinya tauhid. Jadi hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau sudah orang itu memahami tentang ini, tidak akan perlu sikut kanan sikut kiri, nontok kanan nontok sini, nontok ramalan dan sebagainya. Ketika mau nyalon, ya ada nggak ini? Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Saya yakin kalau di sini insya Allah orangnya lurus-lurus. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir mayoritas orang-orang yang menginginkan apakah itu jabatan, apakah itu harta, hatta sampai seorang wanita itu ternyata memakai wasilah yang wasilahnya itu tidak syar'i. Jadi tidak langsung meminta kepada Allah, jadi ini gak pede dulu. Padahal ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Kalau kamu meminta kepadaku falyastajibuli, maka ya akan aku kabulkan itu. Itu Allah SWT yang sudah berjanji. Siapa yang akan melebihi
Ketaatan bukan ketaatan ya. Siapa yang akan melebihi tepatnya janji? Wa man asdaqa'u minallahi qila, tidak ada. Hanya Allah lah yang bisa menepati janji. Nah, kalau belum mendapatkan janjinya ya mungkin karena ada syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi mungkin ya. Ibadahnya masih amang-amang, belum 100% percaya pada Allah. Temenan ta. Gusti Allah ki ono taga. Aku njaluk ket biyen salat jenggang-jengi kok ya pancet, ta kok gak kate tuku Mercy tambah olehne Mercy Kill ya. Kate tuku Yamaha olehne ya mancal gitu kira-kira begitu ya. Ya nah, itu bukan urusan kita kalau itu ya. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu, kalau orang mukmin itu adalah orang yang membenarkan apa yang dibenarkan di dalam hatinya. Jadi ini termasuk dengan bagaimana kita memandang al-Islam sebagai suatu sistem yang syumuliyah wal mutakammilah. Jadi apapun kita di dalam berperilaku, berkehidupan, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Negara kita bukan negara agama. Betul memang bukan negara agama, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu menjadi dasar, menjadi fondasi bahwa kita di dalam mengamalkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdasarkan nilai-nilai Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada lagi kecuali hanya Qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi. Jadi ini di dalam orang mukmin ini panjenengan bisa melihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika orang-orang Badui itu berkata, ya, qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Maka kemudian Nabi disuruh Allah SWT, qul, katakanlah, lam tu'minu, bahwa kamu itu belum beriman. Walakin akan tetapi ya, qulu, ya, katakanlah bahwasanya aslamna, kami telah tunduk. Karena apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk di dalam hatinya. Jadi ini bedanya orang beriman dengan sekedar Islam. Kalau Islam ya status selesai, KTP selesai, mungkin hanya mengikuti budaya, nurut umumnya selesai, tetapi tidak dilandasi dengan al-ilm, tidak dilandasi dengan al-ikhlas, tidak dilandasi dengan al-fahm dan lain sebagainya. Wa in tuti'allaha wa rasuluhu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah SWT itu mengatakan wa in tuti'allaha wa rasuluhu, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, bahwa Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, bahwa sak temani Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahim lan maha penyayang. Yang nomor 3, kalau dalam surat Al-Ahzab tadi itu adalah, yaitu setelah al-muslimuna wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati, yang ketiga adalah wal qanitina wal qanitat. Apa itu qanitin qanitat itu? Qanitin qanitat itu adalah orang yang taat, yang tetap dalam ketaatan. Jadi orang yang tekun beribadah kepada Allah, tidak taat kepada yang lainnya. Masalah al-wala wal barok itu semestinya loyalitas dan keberlepasannya itu adalah didasarkan atas pemahaman karena Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Jadi kalau kita melakukan makan itu karena atas perintah Allah, sehingga makannya juga doa bismillah minimal. Ketika kamu melakukan apapun, kita berpikir dulu, ini oleh Allah boleh enggak ya, halal enggak, sah apa tidak, menzalimi apa tidak. Ini termasuk di dalam masalah ketaatan. Jadi manifestasi keimanan dalam pribadi. Coba lihat di dalam surat An-Nur ayat 54, Allah SWT berfirman, qul ati'allah wa ati'ur rasul, katakanlah bahwasanya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini satu perintah. Kemudian fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, ini kata Allah SWT begini, dan jika kamu berpaling fa in tawallau,
Maka kemudian fa inna ma'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya saja, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Jadi maksudnya di sini bahwa Rasul itu sebatas hanya menyampaikan, sedangkan kewajiban kita itu hanya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak perlu didebat. Jadi kalau masih ada orang yang diberikan kajian, diberikan petunjuk bahwa Allah itu begini, Rasul mengatakan begini, loh itu lah jarimu. Kalau ada orang yang begitu, ada orang yang mengatakan sing rodok napa iki? Tengah-tengah. Jadi ini mosok kabeh wong kongkon apik. Bapak Ibu sekalian, saya kasih logika sederhana. Kalau misalkan mungkin Ustadz Anas misalkan ini memberikan kororot itu ya, karena ada kunjungan dari pimpinan OKI misalnya di organisasi konferensi Islam, kemudian memerintahkan kepada seluruh takmir harap memakai baju putih. Kemudian ono salah satu jamaah itu yang bangga, kemudian dengan ngomong mosok kabeh wong kongkon gawe klambi putih. Kira-kira apa alasannya? Kenapa kok dia mengatakan begitu? Kira-kira alasannya apa? Yang pertama, mungkin karena dia tidak punya baju putih, atau yang kedua, punya baju putih tapi memang niatnya banggel, tidak mau pakai baju putih. Jadi kalau ada orang yang diberikan tausiah, diberikan satu peringatan kebaikan, kemudian kok ada orang yang ngomongnya mosok kabeh kon wong apik, berarti ada dua kemungkinan. Mungkin memang di dalam dirinya dia tidak punya bibit-bibit kebaikan, atau dia sedang dilanda memiliki penyakit yang namanya takabur, karena gara-gara yang menyampaikan itu jirine iku lak nabi awakmu sop, jadi begitu. Padahal kita semuanya ini rujukannya adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in tuti'ahu tahtadu, kata Allah setelah disebutkan selanjutnya adalah dan jika kamu taat kepadanya maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan hanya sekedar menyampaikan saja. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, setelah wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang jujur, yang senantiasa membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kadang-kadang ketika saya ngobrol sama orang itu, anak wong putus asa, kau enak ya urip saiki gangguane akeh, cobaane akeh. Coba aku ditakdir mbiyen urip di zamane Kanjeng Nabi, kira-kira aku dadi taat karo Kanjeng Nabi. Nek takok-takok iso Kanjeng Nabi, ya tak balas begini. Ya lek awakmu pas kebetulan kena Kanjeng Nabi, lek kon kena Abu Jahal ya bae lu gitu. Coba sekarang ketika ada peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja beberapa waktu yang lalu, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Gak gendeng ini. Mosok sewengi mulai dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik meneh sampai sebelum terbitnya fajar. Itu kalau orang tidak beriman tidak akan percaya. Dan siapa orang yang mempercayai pertama kali adalah Abu Bakar. Makanya diberikan label as-siddiq, orang yang membenarkan. Ma'asyiral muslimin, ini Allah SWT memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang akan selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya memang napompun itu ya, apapun itu kalau kalah itu menyesakkan. Tidak perlu khawatir. Kalah menang itu haknya Allah, tapi kalau benar salah itu adalah hak kita. Karena
kita yang dianugerahi akal pikiran oleh Allah SWT untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Tentu apa koridornya? Parameternya apa? Parameternya adalah tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Makanya beberapa waktu lalu saya ketika ngisi kajian juga begitu. Tanggal 14 saya coblosan, tanggal 15 saya ngisi kajian. Kok mengkerut kabeh napa Pak? Jenengan kalah yo. Padha mbek aku yo kalah. Tidak masalah, itu bukan urusan kita. Tidak masalah, itu bukan urusan kita. Karena yang dimenangkan oleh Allah itu belum tentu yang diridhoi. Parameter kemuliaan itu bukan pada jabatan, bukan pada kekayaan. Kalau pada jabatan tentu Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kekayaan tentu Qarun juga lebih mulia. Tidak, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang harus kita pegang. Dan ini kalah yuk napa? Tak perlu khawatir, la takhafu wa la tahzan. Nah, kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum kemudian mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya'dilu, ini perintah Allah, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat tentang apa-apa yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah was-sabirina was-sabirat, orang-orang laki-laki maupun perempuan yang sabar. Ini kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kau gampang nek ngomong ini, tapi nek nglakoni nggih Allah. Coba panjenengan misalnya ngeten nggih. Wis nganggo klambi ganteng-ganteng, sik tas metu teko nggone lemari, mari disetrika kareh istri tercinta. Budal nang masjid. Mari udan, ana mobil bawah. Jelas nyiprate ning ngene awake kira-kira yo napa jenengan kira-kira. Apa yang keluar kira-kira? Masya Allah, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Atau sebaliknya, langsung mengumpat. Ya, memang itu perlu dilatih kesabaran itu. Ya, sabar itu ada 3 hal. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, ya, kemudian as-sabru 'ala musibah. Yang ketiga adalah as-sabru dalam menghindari maksiat. Yang terberat yang mana? Yang terberat itu yang ketiga, sabar di dalam menghindari maksiat. Napa malah sing jek nom-nom ngeten iki? Ngeten iki sing nom-nom kok nglangkoni tenan Ustaz. Dereng tuwa kok niki. Masih banyak godaannya, ya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang keenam selanjutnya adalah orang-orang yang khusyuk. Ini juga masih ada di dalam surat Al-Baqarah, ada kaitannya dengan sholat, ada kaitan dengan sabar, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang khusyuk itu yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT dan mendapatkan ampunan. Tapi di sini awalnya tidak ada awal ya ayyuhalladzina amanu, langsung wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha, maka sak temene salat dan sabar iku lakabiratun, teman-teman berat sabar dan salat itu berat. Illa, kecuali 'alal khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk itu? Yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang itu tidak akan bisa khusyuk kecuali orang itu meyakini
Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kadangkala niku kula nggih gomon, wis ngerti tanggane mati. Mati ini yo gak jelas bisa. Yo mari mendem terus mati. Ngono yo mek di teko, mari ngono yo ora kok tek. Ya napa teko malah hura-hura rokokan sik kok bergojekan. Tidak kok kemudian mengambil pelajaran, ya Allah Gusti, moga-moga kula terhindar dari mati sing kaya ngoten. Padahal jelas-jelas matinya itu di dalam tempat bar, di tempat-tempat yang tidak mulia sama sekali. Ya Allah, ini hanya orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah yang bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kula lan sepanjang sedaya diparingi kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga padahal sebenarnya bahwa mereka pasti akan memiliki Tuhannya, bahwa mereka juga pasti akan kembali. Ini bagi orang yang sadar, makanya kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kepada kematian. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketujuh, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah apakah itu laki-laki maupun perempuan. Ini juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Makanya enten takmir masjid Bapak Ibu jamaah, masjid niki karpete pun resuwi, mari bocoran mboten saged DPP, barangkali monggo yang badhe investasi akhirat. Mun sah dilok nih takmir kok ben Jumat sing diomong duit. Pun ngoten nggih. Itu berarti orang-orang yang terbaik memberikan bisikan-bisikan, memberikan rangsangan stimulasi untuk kita mendapatkan pahala. Ya kudune kula kalih panjenengan iki sing kudune niku tanggap, alhamdulillah sapa ngerti aku menikmati saiki tak kekno duitku kok nek 10.000 gak apa-apa. Bro sik aku ana 10.000 ya apa gajian gak apa-apa. Masa gak dadi karpet siji mboten napa-napa, sing penting pun niat bismillah. Nah, kemudian illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi orang-orang yang senantiasa mengajak atau membisikkan kepada sedekah, kemudian aw ma'rufin kepada perbuatan yang ma'ruf, dan kemudian aw islahin bainan nas, mendamaikan di antara saudara-saudaranya yang sedang berseteru. Sakniki niku trene mboten ngoten. Lek ana sing ketok iku gak padha ngono, tambah di suwuk ya, tambah di obong-obongi, mulai dikipas-kipasi. Jok melok kono, sing ngono jok melok kene. Padahal mestinya itu kemudian harusnya diislah. Kita sudah waktunya sekarang itu Bapak Ibu sekalian berdialog dengan saudara-saudara kita yang belum paham tentang tauhid. Jangan sampai kita eksklusif. Nanti yang beriman cuma ini saja, tidak akan keluar nanti. Mereka-mereka yang masih memuji punden, yang masih senengane ngumpul ke gaman, jimat dan sebagainya, karena mereka tidak pernah tersentuh dengan akidah, tidak pernah tersentuh bagaimana bertauhid, tidak pernah tahu bagaimana resikonya orang yang musyrik itu berbahaya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak turunnya. Maka kita sampaikan, ya nek nyampainya tapi ya ojo kereng-kereng ya, ojo kayak Umar bin Khattab ngoten ya. Kadang kala kula niki nggih heran, sakniki niku sithik-sithik ana kok sira tak kereng titik ngono, iku wong radikal ya. Aku jane wong apik kate aku kate tak pilih, tapi mburi niku ana Islam radikal. Sing radikal iku ya apa kula kate gak jelas ya. Radikal nggih. Napa rada-rada sedikit nakal terus kate ngoten nggih. Jadi ternyata itu, ya kemarin itu saya juga sempat debat itu.
Setelah saya berikan argumen-argumen, kok ternyata terakhir ngeten. Omongannya gitu Mas, kasar, gak seneng. Terus tak ngetenaken, sampean roh Umar bin Khattab Pak. Dan ini omongan kasar iku sing wedi mek wong tok. Tapi sampean nek ngerti Umar bin Khattab, ora trimo manungsa sing wedi, setan lho wedi. Kira-kira lebih radikal sapa? Tapi andaikan orang-orang zaman dulu didakwai, kok kemudian ada Umar bin Khattab, pasti akan mengatakan begini kepada Nabi, Muhammad, kamu itu sesungguhnya adalah orang yang soleh, Nabi terpilih. Tapi karena kamu didukung orang radikal semacam Umar bin Khattab, aku gak gelem melu, kira-kira begitu. Niku jawabannya nggih, pun tak paringi kunci. Pun niku larang lho regane. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang berbuat kebaikan karena mencari ridha Allah. Nah ini kata Allah SWT, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya Allah kelak akan memberikan pahala yang sangat besar. Pun ke-8. Mungkin harus ke-8 Isya. Isya jam berapa Ustaz? 19.10 nggih. 07. Kok kebut mawon nggih. Ke-8 ada orang laki-laki perempuan yang berpuasa. Sebentar lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun sing ndak ada udzur syar'i, ndak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ibu-ibu yang tasih punya hutang dan disaur nggih, jenengan nyaur utang poso, kalau nyaur utange arisan nek cepet arisan iku berarti panjenengan termasuk menduakan Allah itu. Jadi mesti ini poso nih sing didhisikno daripada nyaur utang arisan. Tapi ya tetap pun, tapi mungkin arisan tetap nyaur loh ya. Jadi Ustaz kayak gak perlu nyaur dhisik, waduh, kula bisa digoleki. Yang ke-9 yaitu orang-orang yang fal hafidina furujahum wal hafizat, orang-orang yang memelihara kehormatannya. Apakah itu laki-laki maupun perempuan? Ini panjenengan bisa melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah SWT berfirman, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ya, dan kemudian dan seterusnya, maka termasuk juga wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan yang telah diberikan Alkitab sebelum kamu. Bapak-ibu sekalian, yang terakhir yang ke-10 adalah orang-orang laki-laki wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir, ini juga akan mendapatkan pahala yang besar. Panjenengan bisa melihat di dalam surat Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna itu, kemudian fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan nama-namanya itu yang agung. Jadi kalau kita berdoa disunahkan menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Jabbar, tidak apa-apa, sesuai dengan hajat kita masing-masing ya. Kemudian wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian setelah itu ada perintah, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut asma Allah, lalu kemudian nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan 10 golongan yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan pengampunan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk 10 golongan ini. Minimal paling mboten nggih 9. Nek gak iso 9 ya 8. Nek iso aja 1. Soale nek 1 mungkin imane ilang utawa islame ilang. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk salat Isya. Sebut. Kalau ada benarnya itu adalah dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan karena saya pribadi selaku manusia biasa, nun sewu nggih kula ngomong kasar ya. Soalnya kula niki makhluk kasar ya, sanes makhluk halus. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.